Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita boleh memasuki minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Selamat beribadah, selamat berjumpa kembali. Baik jemaat yang ada di rumah secara online maupun yang ada di gereja dan dimanapun Bapak Ibu berada ya. Nah tema di tahun yang baru ini cukup keren ya bagi saya sampai bertanya-tanya itu ya. Cek dulu yuk ya. Jadi kira-kira apa yang perlu dicek ini dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 hingga 25. Nanti Bapak Ibu sekalian kira-kira mengetahui apa yang harus dicek, apa yang harus diperiksa di dalam kehidupan iman percaya kita khususnya pada masa kini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian di dalam 1 Yohanes pasal 2, disiapkan ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18 hingga ayat 25 demikian. Anak-anakku, walau ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, yang dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan sabda Tuhan dan lebih berbahagia jika kita melakukannya. Wah Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memasuki tahun yang baru ya, kira-kira kita ini hidup di zaman yang berada di mana gitu ya. Jadi kita tahu bahwa zaman akhir itu dimulai sejak kedatangan Tuhan Yesus yang pertama hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan di antara zaman akhir yang paling dekat itu disebut dengan akhir zaman. Ya zaman-zaman kita ini yang ditunjukkan oleh Rasul Yohanes bahwa kalau ada tanda-tanda banyaknya antikristus ayat 18 itu waktu itu benar-benar terakhir. Dan itulah waktu yang kita hadapi saat-saat ini. Tanda-tanda zaman antikristus yang mulai bermunculan di mana-mana. Oleh sebab itu kita harus cek dulu yuk ya. Apakah ajaran ini benar atau tidak. Kita tahu bahwa pengajaran-pengajaran Alkitab yang benar, yaitu doktrin-doktrin yang benar itu telah diwariskan oleh tokoh-tokoh reformatoris kepada kita semua. Yaitu melalui pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan yang sudah diteliti berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan yang bisa membangun iman kita. Dan itu menjadi pondasi yang sangat kuat sehingga bangunan iman kita tidak tergoyahkan. Seperti Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 12 sampai 14. Jikalau rumah itu dibangun di atas dasar pasir, maka ketika angin dan badai itu datang, robohlah rumah itu dan hancur.
kerusakannya sangat besar. Tetapi jikalau dibangun di atas batu, maka bangunan rumah itu akan tetap kokoh. Bangunan rumah rohani harus dibangun di atas dasar batu. Dan satu-satunya batu karang, Petra, itu adalah siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengakuan Petrus di atas batu karang ini, yaitu Petra ya. Petrus itu Petrus ya. Engkau adalah Petrus ya. Di atas batu karang ini itu Petra. Akan kudirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Rasul Yohanes adalah rasul yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam kedekatannya dia menyerap pengajaran-pengajaran yang sangat penting. Dan 2000 tahun yang lalu lebih itu ya. Maka diserukan oleh Yohanes yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang mungkin tidak tertulis di dalam Alkitab. Bahwa akan muncul penyesat-penyesat yang namanya antikristus ya. Di dalam ayat yang ke-22 yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias. Dan anehnya munculnya dari kalangan orang-orang Kristen sendiri seperti yang kita lihat pada akhir-akhir ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada orang Kristen sekalipun dia ahli teologi ya, tapi yang senangannya mengotak-atik kebenaran firman Tuhan, maka teologianya nanti berganti menjadi tolologia. Tolol itu namanya ya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Pasti akan menjadi tolol. Karena apa? Karena akan mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Maka bagaimanakah di akhir zaman ini? Agar iman kita tetap teguh dan tidak goyah oleh berbagai ajaran-ajaran yang saat ini bisa membingungkan kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian, temanya itu cek dulu yuk. Apa yang harus kita cek dan recheck? Yaitu yang pertama kita harus memahami bahwa tidak semua pengajaran yang berlabelkan kekristenan itu sesuai dengan kebenaran Alkitab ya. Jadi tidak semua pengajaran yang berlabel Kristen itu sesuai dengan Alkitab. Kita harus kembali mengecek dulu ya. Dicek dulu melalui Alkitab, ini benar atau salah. Sejak zaman mungkin sebelum kita lahir, sebelum kita ada bahkan, sampai hari ini, ajaran sesat selalu ada di tengah-tengah dunia. Sejak zaman bapak-bapak gereja, itu sudah bermunculan ajaran-ajaran yang sesat. Itulah sebabnya iman Kristen harus diuji melewati ujian yang luar biasa. Bagaikan emas yang dibakar dengan api. Di luar menghadapi penganiayaan-penganiayaan. Sampai saat ini kita pun menghadapi banyak penganiayaan-penganiayaan dan kesulitan-kesulitan di dalam membangun gereja. Tetapi ada yang lain, yaitu antikristus. Bidat ya, bidah atau bidat ini ajarannya miring Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin miringnya pertama enggak kelihatan ya. Tapi lama-lama miringnya makin hari makin kelihatan ya. Seperti menara pizza itu ya. Kemiringannya dari berapa mili akhirnya menjadi menara yang miring ya. Kalau itu keajaiban dunia, kalau iman Kristen yang miring tidak keajaiban itu patut disayangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur dulu di Malang saya mengajar beberapa tahun di sekolah STT Teologi ya, STT Salem yang didirikan oleh senior saya pendeta DS Hananiel ya. Beliau adalah seorang ahli teologi ya, lulusan dari New Zealand yang begitu sangat luar biasa menguasai buku-buku teologi ya. Sampai digelarkan LTH itu bukan pengangkutan ya, tetapi penguasaan buku-buku yang secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yang belajar, akhirnya saya juga diberi kesempatan menjadi dosen. Memang banyak pengajaran-pengajaran ya, surat-surat pastoral ya. Misalnya sejarah gereja ya, surat pastoral saya sempat ngajar di sekolahnya Kak Yudi ya dulu, sebelum ada Kak Yudi mungkin di sana ya. Nah Bapak Ibu sekalian,
salah satu mata kuliah yang saya pegang ini adalah bidat ya. Sampai saya menggojlok murid-murid saya. Nanti yang paling pintar pelajaran saya bisa menjadi bidat gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bidat ini yang saya ajarkan banyak sekali. Misalnya kita melihat orang-orang Kristen yang kecewa terhadap gereja, kadang-kadang kecewa juga terhadap pengajaran firman Tuhan, lalu mendirikan ajaran-ajaran sesat. Misalnya saksi Yehova yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias ya. Menyangkal Yesus adalah Tuhan ya. Adalah Kristus atau Mesias. Dan sekarang sangat marak daripada pengajaran Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan gembala yang baik dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, antikristus dikatakan ini mulai bermunculan. Maka Bapak Ibu sekalian harus waspada. Christian Science itu adalah positive thinking ya. Seorang tokohnya namanya Nyonya Edi itu dia sakit-sakitan Bapak Ibu. Sejak kecil dia sakit-sakitan. Lalu dia mencoba berpikir positif. Saya tidak sakit, saya tidak sakit. Terus berteriak demikian. Lama-lama dia sembuh. Tetapi ini bukan ajaran kitab suci. Rasul Paulus dalam menghadapi penyakitnya sepanjang hidupnya. Sampai hidupnya berakhir dalam pemberitaan Injil di Roma. Oleh karena itu Benny Hinn, yaitu pengajar, penyebar ajaran kemakmuran dan positive thinker selama 25 tahun akhirnya bertobat Bapak Ibu sekalian. Ketika keponakannya itu mulai masuk sekolah teologi ya, dan menulis buku tentang pelayanan, ketamakan, kesuksesan dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, dia sadar dan bertobat. Tetapi doktrin kemakmuran dan positive thinkingnya sudah menyebar di mana-mana. Kita boleh berpikir positif Bapak Ibu sekalian, tapi bukan positive thinking yang berlebih-lebihan. Mari kita Bapak Ibu sekalian waspada di masa-masa kini. Ajaran Mormon itu adalah ajaran di mana Tuhan Yesusnya diganti dengan Joseph Smith. Katanya Joseph Smith ini diangkat oleh Yohanes Pembaptis dan Alkitabnya, Alkitab Mormon. Maka Alkitab ini mungkin ditemukan di atas gunung, satu lempengan-lempengan yang kemudian diterjemahkan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini semua adalah ajaran sesat. Karena di dalam Alkitab itu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, intinya hanya tentang satu pribadi, mulai dari awal sampai akhir. Pribadi siapa Bapak Ibu sekalian? Pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat. Itulah inti dari seluruh kitab suci. Oleh karena itu ketika kita menghadapi ajaran-ajaran sesat yang harus kita dulu bisa mengecek dan recheck Bapak Ibu sekalian. Yaitu kita harus memahami bukan semua pengajaran yang namanya Kristen atau berlabel Kristen itu sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kita harus mengujinya, kita harus mengecek kembali. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus memahami bahwa pengajaran yang benar itu harus sesuai dengan seluruh kebenaran Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau hanya perjanjian lama tidak, perjanjian baru saja tidak. Tetapi perjanjian baru ini menggenapi nubuat dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus saja selama di dunia dia mengutip perjanjian lama. Untuk membuktikan bahwa kedatangannya ke dalam dunia adalah menggenapi nubuat para nabi. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus mengatakan bahwa roh Tuhan ada padaku yang mengurapi aku ya, untuk memberitakan Injil kepada mereka yang mungkin miskin, mereka yang terpenjara dan sebagainya. Menggenapi Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Yesaya 53 sangat jelas bahwa pribadi sosok daripada Kristus yang terhinakan itu. Karena kita yang sesat sebagai domba masing-masing mencari jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Injil Yohanes
pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan selanjutnya. Kita bisa mengenal pribadi Kristus itu siapa. Karena Yohanes ini juga adalah murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan dan mengajarkan pada mulanya adalah firman atau logos. Dan logos ini bersama-sama dengan Allah. Firman atau logos ini adalah Kristus yang pada mulanya sebelum ada segala sesuatu di dunia ini maupun dimanapun belum ada. Yang ada adalah Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah. Dalam kesatuan Allah Tritunggal dan selanjutnya dikatakan bahwa firman itu ialah Allah. Orang-orang Yunani biasanya percaya kepada banyak dewa. Tetapi dalam hati daripada masyarakat Yunani dia percaya ada sesuatu yang memulai, yang menciptakan, yang memelihara. Alam semesta itu namanya Logos. Itu sebabnya dalam penginjilannya kita lihat bagaimana Yohanes mengatakan Logos itulah yang telah menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus. Yang pertama-tama ya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dimulai diciptakan oleh Sang Logos itu. Tanpa Sang Logos ini tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena Logos ini adalah Elohim, Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Karena kita semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya. Tidak ada cara lain untuk menolong kita manusia yang berdosa. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu imago Dei. Dengan karakter-karakter yang baik dari Allah, misalnya kesucian yang mengandung nilai-nilai moral. Kebenaran yang mengandung nilai-nilai hukum dan hikmat untuk menguasai, tetapi kemudian jatuh dalam dosa dan menjadi rusak total. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sejak lahir tidak bisa dikatakan manusia lahir sebagai kertas putih dan tergantung yang menulisannya, yang menulisinya. Siapa yang mengajarkan dosa, yang mengajarkan berbuat salah, yang mengajarkan hal yang tidak benar. Orang tuanya tidak demikian, tidak mengajar hal-hal yang salah, tetapi ada dengan sendirinya karena manusia lahir. Mazmur 51, di dalam dosa aku dikandung, ya, di dalam dosa aku dikandung ibuku dan saya dilahirkan. Di dalam dosa, karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dari mana sifat cemburu datanya? Pernah belajar cemburu Bapak Ibu sekalian, pernah enggak? Cemburu itu caranya gini-gini, enggak pernah. Tapi kok bisa dengan sendirinya? Masih kecil aja anak mainannya diambil orang, wah nangis ya. Enggak boleh, enggak boleh. Mamamu tak ambil, wah lebih nangis lagi Bapak Ibu sekalian. Udah besar, suaminya ngomong-ngomong sama wanita lain sudah marah-marah. Kamu anggap apa aku ini katanya gitu ya. Itu belajarnya dari mana Bapak Ibu sekalian? Itu bawa sejak dosa, ada dibawa sejak lahir itu ya. Kadang-kadang saya tanya kalau dalam pastoral saya tanya kenapa sih kok cemburu sekali itu? Ada apa ibu-ibu ya? Saya enggak cemburu Pak, katanya jaga-jaga ya sama aja ya. Cemburu sama jaga-jaga kan sama-sama aja. Ya itulah Bapak Ibu sekalian. Sifat tamak itu dari mana? Ingin memiliki lebih. Ingin memiliki hartanya orang lain dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Maha Kudus. Dosa sedikit pun tidak boleh mendekat kepadanya karena Allah itu Maha Kudus. Sedangkan manusia berdosa. Bagaimana tahu bahwa kita manusia berdosa diberikan sebelum hukum Allah sebagai standar moral, kesucian Allah dan akhirnya terbukti melalui hukum Taurat. Semua orang akan jatuh ke bawah hukuman Allah. Sudah sebabnya ayat 14 dari Yohanes 1, Sang Logos itu kemudian menjadi manusia dan diam di antara kita. Logos Elohim itu menjadi manusia supaya dia dikorbankan di atas kayu salib. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Betapa indahnya ketika kita merayakan Natal baru-baru ini Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana kita melihat Sang Gembala di dalam ketakutannya itu ada karena melihat malaikat. Lalu malaikat itu berkata, jangan takut sebab hari ini aku telah menunjukkan, memberitakan bagimu kesukaan besar. Yaitu Juru Selamat sudah lahir, sudah datang.
Cari dia di kandang ya. Tandanya adalah di sebuah kandang dibungkus dengan kain lampin. Demikian Yusuf yang tanda petiknya ini ayah angkat ya. Kemudian dia diberitahu oleh malaikat bahwa anak yang yang dikandung itu dari Roh Kudus. Kau harus menamai dia Yesus. Karena Yesus itu adalah juru selamat ya. Yosua itu adalah Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mengapa Tuhan Yesus disebut juru selamat? Mengapa Tuhan Yesus harus lahir di Bethlehem? Kok tidak lahir di tempat lain? Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa demikian? Karena dia adalah anak cucu keturunan daripada Daud. Dan tahta kerajaan Daud itu akan jatuh kepada Sang Mesias. Itulah sesuai nubuat 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Bahwa tahta Daud itu akan jatuh kepada Sang Mesias. Kerajaannya bukan di dunia ini, tapi kerajaan Allah, yaitu kerajaan surga. Di mana kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah warga negara kerajaan surga. Mengapa Tuhan Yesus harus lahir di kandang? Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan situasi waktu itu di Bethlehem. Mengapa sensusnya harus terjadi di Bethlehem? Nah Bapak Ibu sekalian, penginapan yang murah pada waktu itu penuh sesak. Maka yang ada adalah kandang yang rusak. Bapak Ibu sekalian pernah enggak belajar karena sebuah kandang yang rusak ini ya dalam ada bahasa Yunaninya itu. Ini adalah tempat di mana ya biasanya dipakai oleh imam-imam untuk meneliti domba-domba yang akan dikorbankan di Bait Allah. Mengapa Tuhan Yesus ada di kandang yang rusak? Karena dia lahir sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh penggenapan, janji-janji Allah digenapi secara tepat. Mengapa dia lahir di kandang yang rusak ini? Karena itu adalah tempat sementara domba-domba yang akan dipersembahkan, yang sudah diteliti dengan imam. Itulah sebabnya Yesus Kristus lahir di kandang. Karena dia anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Oleh karena itu kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia harus mati di atas kayu salib. Bukan karena dibunuh, Allah tidak bisa mati karena dibunuh manusia. Tetapi Matius 27 ayat 50 sampai 51 dia menyerahkan nyawanya. Karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Maka dia mati di atas kayu salib. Dan lihatlah tabir Bait Allah terbelah menjadi dua. Dari atas sampai ke bawah. Tabir ini 10 cm tebalnya. Terbelah dari atas sampai ke bawah. Kalau dari bawah ke atas bagaimana? Bisa disobek gini. Tapi dari atas sampai ke bawah. Sejak saat itu, sejak kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hubungan antara manusia dengan Allah yang terputus akibat dosa. Dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan kita boleh berhubungan dekat dengan Allah. Itu luar biasa. Penuh dengan kasih karunia. Tetapi juga kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka di atas salib itulah Tuhan Yesus rela terkutuk bagi kita. Supaya berkat Abraham itu sampai kepada kita. Galatia 3 ayat 14 sampai 13-14. Tuhan Yesus menerima hukuman salib yang terkutuk. Karena hukuman salib adalah hukuman Romawi yang terkutuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus terkutuk karena kita supaya terlepas dari kutuk dosa. Nah sekarang ada ajaran-ajaran baru, ajaran gereja khususnya di Jakarta. Ada gereja-gereja yang melarang jemaatnya pakai tanda salib karena tanda itu tanda kutukan. Katanya demikian Bapak Ibu sekalian, benar enggak ya? Enggak benar Bapak Ibu sekalian ya. Memang itu lambang kutukan, itu adalah hukuman Romawi. Tetapi Tuhan Yesus sudah terkutuk karena siapa? Karena kita yang terkutuk akibat dosa. Itu sebabnya Somat mengatakan, hati-hati ada jen Kristen ya. Di atas salib ada jen Kristen. Itu diucapkan oleh orang-orang yang akan binasa. Lihat ayat mas tadi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau salib itu tertutup, pas lihat itu tertutup bagi orang yang akan binasa.
Ini namanya kadrun Bapak Ibu sekalian. Kadrun itu kodrun, bahasa Arab itu pandangannya sempit ya. Enggak tahu apa-apa berani ngomong. Itu namanya kadrun. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena salib yang merupakan kebodohan bagi dunia ini. Tetapi bagi kita salib itu merupakan tanda keselamatan. Karena pemberitaan salib, kesucian dan kasih Allah itu bertemu. Mazmur 85 ayat 11, kasih dan kesetiaan Allah bertemu pada salib sehingga digenapi di dalam diri Kristus ya. Bapak Ibu sekalian, ajaran-ajaran yang lain yang banyak, ajaran sesat yang saat ini mengatakan dia pakai perjanjian baru saja, di sana tidak ada kutuk tetapi berkat. Kalau di dalam perjanjian lama, ya Ulangan 11 ayat 26, ada kutuk, ada berkat. Perjanjian baru cuma berkat saja. Maka yang dicari perjanjian baru saja, cari berkat-berkat saja. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini sudah termasuk ajaran bidat. Di atas salib dikatakan kasih, keadilan dan damai sejahtera itu bercium-ciuman. Bertemu antara kasih dan keadilan Allah pada salib Kristus. Sehingga kita diselamatkan. Mengapa salib itu berbentuk ya, sebentuk demikian ya. Ada bentuk-bentuk yang lain Bapak Ibu sekalian. Ingat dosa kita dihapuskan di atas kayu salib. Mazmur 103 ayat 12, sejauh dari timur ya sampai ke barat. Jauhkan segala pelanggaran kita. Ditutup segala dosa-dosa kita. Karena Bapa sayang kepada kita anak-anaknya. Hubungan yang baik dengan Allah, itulah salib. Dan melalui salib inilah hubungan kita itu beres dengan Allah. Kita bisa berhubungan dengan Allah. Kita bisa damai dengan Allah karena salib Kristus. Dan itu membuat kita damai dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah akan membawa hubungan yang baik dengan sesama. Itulah salib. Ada 3 pakunya. Jam 3, ada 3 semua. Nah Bapak Ibu sekalian, semua itu mengandung makna dan arti yang luar biasa. Oleh karena itu hati-hati. Tidak semua ajaran yang diajarkan oleh di dalam kekristenan itu semua berasal dari kebenaran. Dan hati-hati, kita harus ngecek. Kalau itu kebenaran harus berdasarkan Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir kita harus memahami bahwa pengajaran yang benar itu akan membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan semakin peka terhadap suara Tuhan. Itulah pengajaran yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan dalam gereja kita harus saat teduh. Ya Kak Yudi minggu lalu saya mengajarkan saat teduh dimulai karena pergumulan begitu berat. Saat teduh itu ingat sate Bapak Ibu sekalian. Suka Anda makan sate? Ya suka ya. Mari kita bersaat teduh agar terus bertumbuh. Mazmur 42 ayat 2-3. Kalau kita seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jiwaku merindukan Allah. Maka iman kita akan bertumbuh. Waktu kita berdoa, kita berbicara dengan Allah. Dan waktu kita baca firman, Allah berbicara dengan kita. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kita bisa mendengar suara sang gembala itu dari firman Tuhan. Waktu kita mengikuti pembinaan Alkitab, pembinaan iman, kita semakin banyak bisa mengerti hal-hal yang belum kita mengerti. Ini hari Kamis nanti ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana sumbangsih orang Kristen dalam dunia politik, itulah ngikut pemilu. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita mengerti firman Tuhan, kita bisa melakukan. Kalau nggak ngerti bagaimana bisa melakukan, itu sebabnya perlu pembinaan iman, perlu belajar. Orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi Kristen akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, orang Kristen itu tidak boleh punya TV ya. TV bukan televisi, tapi bahasa Belandanya itu tweede vrouw, itu istri yang kedua Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Tidak ada istri kedua, istri ketiga dan sebagainya. Memang saya baca di truk-truk itu ya, kalau
truknya lewat saya baca. Kesuksesan suami terletak pada doa istrinya. Maka semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Saya tanya sama yang siang ini, gimana yang siang pendapatmu ya? Katanya Ibu yang siang ya lek didoakan, lek diracun ya apa jadi. Nah Bapak Ibu sekalian, ada ibu-ibu ngeracun suaminya, racunnya ditaruh di rujak ya. Karena mangkel suaminya meninggal keselamakan rujak. Tapi anehnya bapak-bapak itu kalau istrinya meninggal ya dilangkai kuburannya 3 kali dilangkai itu. Tapi kira nopo ini. Karena istrinya berpesan, kamu boleh nikah lagi tapi langkai mayat saya. Nah Bapak Ibu sekalian. Sini kita melihat hal-hal yang aneh, jangan hidup sebagai orang-orang yang aneh ya. Waktu kita bersekutu, kita peka terhadap sesama kita. Kita peka untuk sharing pengalaman rohani atau berkat-berkat bagi sesama kita. Jadi saat teduh, kemudian kita belajar firman Tuhan, kemudian persekutuan. Ini alat di mana kita bisa mengenal kebenaran. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ajaran sesat selalu ada. Ajaran sesat yang terakhir ini, saya tidak bisa putarkan videonya, ada di HP saya tuh. Jadi seperti gereja, seperti beribadah kepada kita, seperti Tuhan ini ya. Lagunya semua lagu duniawi, tidak ada kata Tuhan sama sekali. Di situ, di dalam hanya senang-senang ya, joget-joget, happy-happy aja. Bapak Ibu sekalian, itu bukan gereja. Dan ini sudah kekuatannya lebih besar, sudah mulai besar, menyebar. Belum LGBT pernikahan sejenis mulai diakui ya, di Amerika, di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, inilah akhir zaman. Kita harus ngecek, kita harus hati-hati. Jemaat Efesus dipuji oleh Tuhan Yesus, Wahyu 2 ayat 2. Karena dia gigih menentang ajaran Nikolaus yang juga dibenci oleh Tuhan. Ajaran-ajaran yang di modernisme. Inilah yang sangat dibenci oleh Tuhan. Karena kebenaran itu ada di dalam firman-Nya. Cek dulu yuk ya, waspada Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita ini makan atau minum madu tetapi ada racunnya. Jadi madu dan racun. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ketika hubungan kita dengan Allah menjadi beres. Jalan untuk mendekat kepada Allah terbuka melalui salib. Bukan hanya keselamatan kita. Tetapi memohon segala kebutuhan kita. Memohon segala kesembuhan daripada Dia. Memohon pertolongan Tuhan melalui salib, melalui Kristus yang naik ke surga menjadi imam besar bagi kita. Kita bisa memohon kepadanya. Dengan demikian kita mendekat kepadanya. Jangan khawatir menghadapi apapun juga. Prediksi bermacam-macam. Tetapi ingatlah kita punya Tuhan yang menjadi jalan kepada Bapa. Segala permohonan kita, segala doa-doa kita akan sampai di hadapannya. Kalau kita anak, maka siapa yang memelihara kita? Bapa yang di surga. Tuhan memberkati kita, kiranya melalui perjamuan kudus kita semakin disatukan dengan Tuhan Yesus. Maka ketika kita berada di dalam Kristus, kita tekun dalam iman kita. Akhirnya dikatakan dalam ayat 25, yaitu kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Bersama-sama dengan Kristus. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa.